Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini yang cerah ya, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul kembali ya di kelas auditing 1 ya. Ini adalah pertemuan pertama kali kita ya. Pertemuan pertama, bukan pertama kali. Pertemuan pertama kita di mata kuliah auditing 1. Baik, mata kuliah auditing 1 sebenarnya di sini mata kuliah teori ya, bukan mata kuliah praktikum. Namun untuk semester 3 ada kuliah auditing 1, kemudian nanti di semester 4 ada auditing 2, lalu di semester 5 ada kuliah praktikum auditing. Untuk itu ya, sebelum kita lanjut, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman semua, untuk perkuliahan auditing 1 ini, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, akan saya bahas terlebih dahulu. Ada class rules, kemudian kontrak belajar, lalu RPS ya. Yang pertama class rules-nya terlebih dahulu. Baik. Nah, ini kuliah pagi, saya harap perkuliahan ini Anda bisa datang tepat waktu, teman-teman. Kemudian tidak boleh atau tidak diperkenankan Anda semua menggunakan kaos oblong ataupun sandal swallow, sandal jepit gitu ya, karena ini kuliah formal. Kemudian ada tidak boleh melakukan tindak asusila ya, itu penting sekali ya, edukasi dari sekarang ya, mumpung Anda masih kuliah teman-teman ya. Dari sini etika Anda bisa dijaga gitu. Kemudian untuk perkuliahan ini, materi auditing 1, saya harap Anda semua bisa ikut berpartisipasi begitu ya. Lalu menyerahkan tugas tepat waktu. Kemudian jika sakit diharapkan memberitahu dosen pengaku. Nah, nanti misalkan ya, amit-amit kita tidak menginginkan hal itu ya, Anda sakit, bisa Anda menghubungi saya terlebih dahulu agar saya tahu bahwasanya Anda tidak hadir di kelas karena sakit dan diberikan surat keterangan begitu, surat keterangan sakit ya dari dokter atau puskesmas, boleh silakan. Kemudian mengenai keterlambatan tadi, saya memberikan toleransi 15 menit ya, toleransi 15 menit. Kemudian untuk ujian ya, kita ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk ujiannya saya harap Anda tidak boleh mencontek ya, ataupun bekerja sama dengan teman, karena nanti dampaknya pada nilai Anda begitu teman-teman ya, dampaknya pada nilai Anda. Kalau untuk mencontek, kasus mencontek tidak ada toleransi apapun ya, nanti nilainya bisa kami berikan tidak lulus atau E gitu. Oke. Dari sini mengenai class rules, apakah ada pertanyaan? Oh iya, Mas, silakan. Apabila ada kendala sinyal dalam pengumpulan tugas di LIT itu solusinya bagaimana ya? Apabila ada kendala tugas di ELITA, itu nanti akan saya berikan toleransi ya. Jadi saya akan berikan toleransi, Anda bisa mengirimkan tugas Anda melalui email saya gitu ya. Baik, kita lanjut mengenai bobot penilaian yang ada pada kontrak kuliah, teman-teman. Bobot penilaian di sini, berhubung ini adalah materi
kuliah teori ya. Jadi Anda fokusnya ke yang teori, yang bagian praktikumnya diabaikan saja. Tugasnya 5%, kuis 5%, praktikumnya tidak ada. Kemudian UTS dan UAS hanya 20% ya. Jadi di total situ subtotalnya ada 50%. Kemudian yang 50%-nya lagi analisis partisipatif dan atau hasil proyek. Jadi Anda nanti sebelum ujian akhir semester saya akan berikan tugas akhir untuk mata kuliah auditing 1 ini, gitu ya, berupa mini riset atau studi kasus ya terkait dengan topik pembahasan yang ada pada auditing 1. Begitu rekan-rekan semua. Bagaimana? Ada pertanyaan? Memiliki 3 SKS ya teman-teman. Kemudian waktunya 150 menit. Begitu. Untuk mata kuliah auditing 1 ada capaian pembelajaran lulusan yang terkait sikap, ada menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri ya, itu terkait sikap. Kemudian terkait keterampilan umum itu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, itu untuk keterampilan umum. Kemudian untuk keterampilan khusus melaksanakan prosedur-prosedur audit yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir ada pengetahuan. Baik, untuk pengetahuan di sini menguasai pengetahuan dan mampu memilih teori bidang akuntansi yang dapat diterapkan di lapangan kerja untuk menyelesaikan masalah akuntansi serta konsep teoritis dan keterampilan dalam melakukan pengauditan terhadap laporan keuangan pada perusahaan kecil dan menengah ya, sesuai dengan standar pengauditan. Itu terkait CPL ya, capaian pembelajaran lulusan. Kemudian bisa kita lihat deskripsi mata kuliah di sini. Mata kuliah ini mempelajari konsep dasar audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen ya, atau akuntan publik ya teman-teman. Materi-materi dalam mata kuliah auditing 1 ini antara lain ada definisi audit, kemudian pengenalan profesi akuntan publik, lalu peran penting audit laporan keuangan, lalu tahap perencanaan audit, kemudian jenis-jenis pengujian audit laporan keuangan, lalu ada audit berbasis risiko, kemudian terakhir audit pada sistem PDA. Nah, di sini ya, ini terkait dengan deskripsi mata kuliah. Sekarang minggu pertama ya teman-teman, minggu pertama hari ini ya. Hari ini saya akan bahan kajiannya akan saya menjelaskan kontrak perkuliahan seperti yang tadi di awal. Kemudian yang kedua RPS ya, saat ini lagi kami bahas. Terus untuk materinya definisi auditing dan tipe audit dan auditor ya untuk hari ini. Kemudian minggu kedua akan saya bahas profesi akuntan publik beserta etika profesional. Jadi untuk etika itu tidak hanya etika profesional auditor ya, tetapi
tetapi Anda sebagai mahasiswa pun harus memiliki etika yang baik. Itu. Kemudian untuk minggu ketiga, ya, untuk minggu ketiga di sini akan membahas teori dan konsep dasar auditing beserta standar audit. Kemudian minggu keempat ada audit laporan keuangan, laporan audit, audit berbasis risiko. Kemudian minggu kelima ada penerimaan penugasan, evaluasi integritas manajemen, identifikasi risiko dan kondisi tidak biasa. Lalu minggu keenam perencanaan audit, pemahaman bisnis klien dan prosedur analitis. Kemudian minggu ketujuh, ini sebelum UTS, ujian tengah semester, kita akan membahas konsep materialitas resiko audit dan strategi audit pendahuluan. Nah, kemudian nanti ya ada minggu ke-8-nya kita ujian tengah semester, jadi ada evaluasi ya dari kami ya berupa ujian tersebut. Kemudian untuk minggu ke-8 ya setelah semester kita akan membahas tujuan audit, bukti audit, sifat audit dan prosedur audit. Kemudian selanjutnya kita akan membahas kertas kerja audit, definisi kertas kerja, lalu tipe kertas kerja dan susunan kertas kerja. Lalu minggu selanjutnya ada pemahaman terhadap struktur pengendalian internal, definisi struktur pengendalian internal, pentingnya pengendalian internal, konsep dasar COSO ya. Ini memahami artikel ilmiah tentang pengendalian internal. Itu nanti pada minggu ke-10 ya. Kemudian yang minggu selanjutnya, minggu ke-11 ada pengujian pengendalian. Lalu minggu ke-12 ada pengujian substantif. Kemudian minggu ke-13 ada sampling audit. Lalu minggu ke-14 terakhir sebelum ujian akhir semester ada auditing pada sistem PDA. Nah, nanti untuk minggu ke-16 kalau di RPS, tapi untuk laporannya itu minggu ke-15 ya, minggu ke-15 ada ujian akhir semester. Jadi di sini ada 14 kali pertemuan, 7 pertemuan sebelum UTS, 7 pertemuan sesudah UTS ya. Ada pertanyaan mengenai RPS atau rencana pembelajaran semester? Saya Bu, ya, izin bertanya, buat referensi buku untuk mahasiswa menggunakan buku apa? Oh iya, untuk referensinya, baik. Di sini saya menggunakan Abdul Halim ya. Mungkin teman-teman ini buku lama ya, ini ya Prof. Abdul Halim Auditing 1 ya, seperti ini bukunya. Kami menggunakan referensi ini gitu. Tapi misalnya ada tambahan referensi lagi silahkan. Namun untuk pegangan di kelas ya, Anda menggunakan buku Auditing 1 dasar-dasar audit laporan keuangan Prof. Dr. Abdul Halim. Begitu. Nah, ini ada menggunakan Ernst, lalu ada standar profesi akuntan publik atau standar auditing ya, itu terkait dengan referensinya. Untuk metode pembelajarannya, saya akan menggunakan blended learning, teman-teman. Ya, sama dengan selain blended learning juga ada student center learning. Jadi pada saat pertemuan ketiga nanti Anda akan melakukan presentasi, ya. Anda akan melakukan presentasi di kelas begitu. Nah, kemudian nanti akan kita bahas bersama-sama dan ada sesi diskusi begitu. Ya. Untuk pertemuan pertama hari ini ya,
kita untuk pertemuan pertama hari ini tadi sudah dijelaskan pembelajaran saya menggunakan blended learning dan student center learning ya. Blended learningnya itu secara tatap muka ya, kita datang ke kampus, kemudian nanti tugas akan saya berikan di Elita gitu ya. Di Elita seperti tampilannya Elita kita seperti ini ya. Nanti di Elita saya akan memberikan RPS-nya, teman-teman sudah disediakan RPS-nya. Jika Anda nanti membutuhkan RPS atau Anda menginginkan PPT ya untuk materi, akan saya berikan PPT-nya pada Elita ini, begitu ya. Pada Elita ini nanti akan saya berikan PPT-nya. Lalu mungkin ada videonya juga, video pembelajaran nanti akan saya sematkan di Elita agar bisa diakses oleh Anda semua. Begitu. Baik, selanjutnya untuk terkait RPS ada pertanyaan lagi? Cukup? Baik, sekarang kita masuk ke materi ya, topik pembahasan kita. Yang pertama adalah topik pembahasan kita definisi auditing ya, seperti yang ada pada RPS. Nah, auditing dan profesi akuntan publik. Nah, mungkin teman-teman di sini ya baru pertama kali ya Anda mendapatkan mata kuliah auditing 1 di semester 3. Apa itu auditing? Yang akan kita bahas ada 3 topik bahasan. Apa itu auditing? Mengapa auditing diperlukan? Siapakah yang melakukan pekerjaan audit? Ya, pembahasan pertama, apa itu auditing? Ada yang tahu? Izin menjawab, Bu. Iya, baik Mbak. Menurut saya, auditing merupakan proses pemeriksaan terhadap suatu laporan keuangan. Proses pemeriksaan pada laporan keuangan. Oke, baik. Ada lagi mungkin? Izin menambahkan, Bu. Iya, Menurut Mbak. saya audit itu kayak sebuah proses untuk mengevaluasi bukti-bukti dari transaksi dalam sebuah laporan keuangan. Lalu nanti setelah diaudit laporan keuangannya ini bisa diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti manajemen ataupun pihak eksternal. Oke, terima kasih. Jawaban dari keduanya sebenarnya sudah komplit ya, sudah mewakili. Namun ini definisi auditing di dalam buku ya, buku Prof. Halim ya. Itu secara umum auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan atau asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan atau stakeholder, gitu rekan-rekan semua ya. Itu terkait dengan definisi auditing. Kemudian tadi setelah apa itu auditing, ada pertanyaan lagi, mengapa auditing itu diperlukan? Ada yang bisa membantu menjawab mengapa auditing diperlukan? Ya. Auditing diperlukan atau peran audit ya teman-teman. Untuk peran audit sendiri pada bidang bisnis, keharusan bagi perusahaan publik, kemudian persyaratan bagi debitur perbankan itu untuk bidang bisnis.
Lalu untuk bidang pemerintahan, untuk pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Lalu ada bidang perekonomian, itu untuk audit perpajakan. Itu peran auditing. Jadi tadi secara konsep ya, Anda sudah betul semua teman-teman ya, itu sejenis pemeriksaan yang sudah dievaluasi bukti-buktinya secara objektif ya teman-teman ya, bukan secara subjektif namun secara objektif yang diperiksa oleh auditor ya. Yang melakukan audit ini adalah auditor. Yang diaudit adalah pihak klien atau istilahnya auditee, begitu ya. Itu penting. Jadi ada auditor dan ada auditee. Auditor di sini tugasnya memeriksa, mengevaluasi bukti-bukti yang dimiliki oleh pihak auditee atau pihak si klien, gitu ya. Itu secara konsepnya mudah Anda pahami. Kemudian ya, untuk peran auditnya ada dari segala bidang ya, bisnis, pemerintahan, dan perekonomian. Kemudian kita lanjut ke tipe audit. Nah, tipe audit ya teman-teman, untuk tipe-tipe audit itu ada 3. Ada audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. Nah, dari ketiga audit ini, siapa yang mengaudit? Auditor. Baik ya, yang audit auditor. Kemudian kita bisa lanjut lagi untuk tipe auditor. Ada pertanyaan? Belum ada? Kita lanjut ke tipe auditor. Jadi auditor di sini ya, mereka harus independen ya, sikapnya harus independen teman-teman. Apa maksud dari independen? Oke, terima kasih Mbak Yuliana. Tidak terpengaruh oleh pihak lain, betul. Jadi untuk auditor independen itu mereka tidak boleh terpengaruh bisikan-bisikan begitu ya, atau rayuan-rayuan global, bukan ya teman-teman ya. Itu tidak boleh, mereka harus independen. Kemudian mereka juga harus memiliki sikap skeptis ya. Sikap skeptis adalah sikap yang belum mau mempercayai sesuatu sebelum melihat dengan mata kepala sendiri, gitu istilahnya kalau untuk skeptis ya. Tidak mau hanya cuma mendengarkan tanpa bukti, begitu ya. Itu sikap auditor ya. Untuk auditor independen itu dia harus beranggota, dia harus memiliki keanggotaan ya, IAI, kemudian IAI KAP. KAP adalah Kantor Akuntan Publik. Mungkin di Magelang sini belum ada ya kantor akuntan publik. Kebanyakan ada di Semarang dan di Yogyakarta. Lalu ada auditor internal. Auditor internal itu auditor yang bekerja pada perusahaan tersebut, itu karyawan perusahaannya. Lalu ada auditor pemerintah. Nah, itu untuk auditor pemerintah ada di BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian ada di BPKP, ada di Inspektorat Jenderal, begitu ya. Jadi tipe-tipe auditor ada independen, internal, dan pemerintah, begitu. Sampai di sini bagaimana penjelasan terkait definisi auditing dan tipe-tipe audit dan auditor, teman-teman semua? Sudah cukup jelas. Baik, untuk pertemuan hari ini saya ucapkan terima kasih. Akhiri perkuliahan hari ini, tolong Anda bisa melakukan presensi di ELITA yang sudah saya sematkan ya, di auditing 1 dengan enroll K-nya auditing 1
kecil semua hurufnya, begitu ya. Baik, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, nanti untuk hari ini saya belum memberikan tugas, namun mungkin pada saat minggu kedua besok akan saya berikan tugas, lalu saya sematkan di e-learning tadi, di Elita ya teman-teman. Nanti bisa dicek Elitanya, kemudian disesuaikan batas pengumpulannya, waktunya sudah saya tentukan di sana. Begitu, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.